Selamat datang di Lions Hopecast. Saya Lion Diana Mantafridge dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307. Lions podcast ini adalah inisiat dimulai dari Distrik 307 A1. Kali ini kita bersama bintang tamu tidak asing lagi yang cantik dan baik hati, yaitu Past District Governor Evi Pohan. Yeay, welcome. Terima kasih Lydia. Selamat ya, selamat sebagai GET ya, DC Global Extension Team District Coordinator period 2023 dan 2024. Terima kasih. Ini kayaknya artis ya sebetulnya ya. Namanya apa ya sebetulnya? Itu apa kita manggil PDG atau apa ya? Biasanya soalnya kita denger tuh biasanya tuh manggilnya PDG Epoy? Bener gak sih? Iya bener. Karena ya kan? di Lions itu Lydia, katanya banyak banget yang namanya Evi. Jadi untuk membedakan satu sama lain dia bisa dikasih nickname Evi. Jadi trademark ya? Trademark jadi terkenal, jadi semua Epoy. Jadi Lionsnya kemana itu? Lionsnya biasanya kalau kita sesama Lions, anggota Lions kita dipanggil dengan Lions supaya itu menyatakan kesetaraan antar Lions. Jadi bukan PDG ya hanya berlaku kalau misalnya ada acara formal ya. Jadi itu Past District Governor, tapi itu biasanya formal aja. Tapi kalau untuk secara umum kita memanggil sesama anggota Lions itu dengan Lions. Baik pun laki atau perempuan, tetap Lions. Jadi nggak ngelihat gender ya? Betul sekali. Tetap Lions. Oke, terus ini kita manggilnya apa dong sekarang? Mana suka Lion lah. Kalau gitu kita manggilnya Lion aja deh ya. Siap. Lebih ini. Nah, soalnya kalau aku ntar aku ini lagi kualat lagi. Kita manggilnya Lion aja deh. Lion Evi Pohan. Boleh dikasih tahu nggak bocoran itu? Apa itu GET? Oke, apa itu? GET itu adalah Global Extension Team, singkatan dari Global Extension Team. Ini adalah sebuah jabatan baru yang diberikan oleh Lions Club Internasional atau Lions Internasional untuk membantu yang tadinya sudah ada namanya GMT, Global sekarang Membership GET Extension. Ya, ini tambahan ini ada karena kan kita menuju Mission 1.5. Apa itu 1.5? Mission 1.5 adalah sebuah misi untuk kita punya member secara global 1,5 juta by 2027. Oh, hang on, 1,5 juta itu new member? Total member. Oke. Kalau sekarang kan masih berkisar 1,3 1,4. Oke. Nah, kita akan menuju 1,5. Nah, oleh karena itu diperlukan tambahan kekuatan baru gitu, untuk membantu GMT yang tadinya sudah ada. Karena kalau kita akan merekrut banyak lagi member, tugas dari GMT akan semakin berat. Jadi diperbantukanlah dengan adanya tim baru yang namanya Global Extension Team. Jadi sebetulnya membership itu sangat penting ya? Sangat penting. Sangat penting ya membership itu ya. Jadi dengan merekrut orang banyak ya, baru dan banyak ya, itu berarti kita lebih banyak berbagi gitu ya, atau gimana tuh? Iya betul. Kalau kita lihat ya bahwa penduduk dunia juga akan semakin banyak, dan organisasi kita ini kan organisasi pengabdian untuk kemanusiaan pada umumnya. Jadi artinya apa? Semakin banyak penduduk dunia, akan semakin kompleks persoalan-persoalan kemanusiaan. Bahwa dasarnya tujuan dari adanya Lions Club adalah kita selalu hadir di mana ada persoalan kemanusiaan. Nah, artinya kita juga akan membutuhkan tangan yang lebih banyak, jangkauan yang lebih luas. Oleh karena itu, yang namanya jangkauan artinya kan keanggotaannya, anggota yang lebih banyak. Dan juga karena gap generasi dan sebagainya, kita juga membutuhkan darah-darah segar yang baru supaya pengabdian kita kekinian. Kita juga ada fresh new idea ya. Karena member-member yang baru ini kan yang ibaratnya mungkin udah tiap tahun kita udah ada monoton program yang seperti itu. Jadi mereka mempunyai ide-ide yang baru. Betul sekali. Gitu ya. Betul. Terus udah terkenal dengan nama Epo gitu ya. Terus udah terkenal sebagai tail twister sejati. Apa sih
Tail twister Tail itu twister, apa sih? iya. Dia Oke. ngapain? Ngapain ya? Kok namanya tail? Apa dia buntut atau dia apa itu si tail twister? Tail itu? twister. Jadi tail twister itu suatu tugas ya di klub. Biasanya itu pada waktu kita ada rapat gitu ya. Jadi seorang tail twister dari klub ini tugasnya adalah membuat rapat itu bergairah. Gitu. Jadi nggak monoton, jadi jadi seru. begitu seru. Jadi kita kasih tahu juga ya ke pemirsa. Jadi di Lions itu kalau kita meeting, kalau kita ada pertemuan itu ada tail twister yang dimana seperti Lion, Evi Pohan sendiri adalah tail twister sejati yang dimana setiap meeting itu harus seru ya. Harus seru. Nggak boleh yang boring ngantuk gitu, gitu nggak boleh ya. Nguap-nguap gitu nggak ada. Nguap-nguap. Karena kalau misalnya rapat itu dilakukan secara monoton kan lama-lama orang nggak mau ikut rapat. Dan nggak ada yang hadir. Jadi kekinian ya. Kekinian supaya bergairah aja rapatnya. Tapi maksud dan tujuannya tetap target masuk, objektifnya tetap masuk. Objektif harus. Tetapi dengan dengan tail twister tadi lah. Iya. Jadi setiap klub itu harus punya tail twister ya. Sebaiknya. Jadi tail itu maksudnya bukan yang buntut di sini. Jadi twist itu lebih kepada how to twist the story to be happiness gitu kali ya. Aku juga nggak ngerti. Tail twister tuh kan bisa iniin tail dan buntut. Biasanya kan kalau misalnya kucing atau apa gitu ya, kalau lagi serius begitu ekornya di twist kan dia jadi noleh atau apa. Jadi seger lagi. Iya, sesuatu yang membuat jadi apa ya, ada ada sesuatu keseruan yang lah. Keseruan. Tapi tail twister itu berarti harus kita cari di dalam member itu yang berkarakternya yang orang yang bisa membuat suasana dong ya. Sebaiknya sih. Iya sebaiknya, kan, bukan yang pendiam, bukan yang pemalu. Jadi yang bisa bikin suasana rapat itu guyup ya, bener nggak sih? Supaya guyup, supaya menyenangkan rapatnya. Jadi dia nggak kapok gitu. Betul, nggak kapok. Nah kalau kriteria saya rasa ya, kayaknya setiap orang tuh punya deh jiwa iseng. Cuman muncul apa tidak? Oke. Jiwa iseng ya. Jiwa iseng sedikit ya. Oke. Jadi sejati nih jadi tail twister. Do you really enjoy that? Oh, I do enjoy. Saya memang orangnya iseng-iseng gitu. Jadi passionnya di situ ya. Di situ. Oke, berapa tahun udah menjadi anggota Lions? Terus kenapa bertahan dong? Oke. Saya menjadi anggota Lions sejak tahun 2005, jadi bisa dikatakan 18 tahun ya. Terus siapa sponsornya? Soalnya anggota Lions itu kan nggak bisa kita mendaftar ya, karena kita udah bahas di episode sebelumnya harus ada sponsor kan? Betul, harus ada sponsor. Sponsor saya namanya Lion Adolf. Nah, beliau sudah lama sekali menjadi seorang Lion. Kemudian saya berteman dengan beliau di sebuah pelatihan dan dia mengajak saya untuk menjadi Lion. 15 tahun yang lalu. 18 tahun yang lalu, dan itu posisinya masih bekerja gitu. Iya, masih produktif ya. Saya masih produktif juga sampai sekarang. Luar biasa. Bukan ibu rumah tangga ya? Salah dong. Produktif di mana-mana ibu rumah tangga. Iya. Gitu multi talenta. Perempuan Indonesia sekarang kayaknya begitu deh. Iya, harus. Ya. Terus kalau teman Lions ini apa bedanya member yang dulu sama member sekarang? Kan udah 18 tahun nih di Lions Club. Oke. Perbedaannya saya rasa secara core-nya ya tidak ada perbedaan, karena seorang Lions itu digerakkan dari hatinya untuk mau menjadi relawan, kemudian mau berbagi, itu yang core-nya itu tetap ada gitu. Cuman mungkin bentuknya dan cara bergaulnya yang sedikit berbeda karena perkembangan zaman. Tapi pada dasarnya sih saya melihat sama ya, dimana kita kan tadi sudah tahu ya Lendian bahwa kita punya kode etik. Jadi kita ada koridornya begitu ya. Jadi kalau pergaulan kita itu ada tetap koridornya, kalau itu diikuti ya paling bentuknya berbeda. Tetapi pada dasarnya esensinya sama kok. Gitu. Kita berbagi. Cuman mungkin yang zaman bersahabat. Yang zaman dulu mungkin ketemunya meetingnya ketemu ya, gitu kan, betul sekali, harus ketemu mungkin tatap muka gitu. Tapi meetingnya sendiri itu kan nggak harus di kantor atau bisa main rumah-rumahan juga, iya kan, atau bahkan di restoran, iya kan, bisa. Jadi kayak fellowship juga ya, iya benar. Dari situ mungkin bisa ada jadi sisterhoodnya makin kencang ya, buat sisterhood atau brotherhood atau persaudaraan lah ya. Jadi nah sekarang ini perbedaannya mungkin sekarang kita udah ada online. Ada online ya.
Jadi dengan adanya teknologi membuat sebetulnya cara kita untuk bertemu itu lebih bervariasi. Jadi kalau misalnya Jakarta kita merasa macet, kita bisa hadir tetap. Jadi kita bisa mengikuti semua kegiatan dan kita bisa tetap berkontribusi dengan cara yang mungkin berbeda. Tapi esensi tetap sama. Jadi Layan FI Pohan sendiri waktu itu jadi DJ di tahun berapa ya kalau boleh saya tahu? Soalnya saya belum masuk Layan situ. Belum ya? Jadi boleh ceritakan? Saya periode 2021-2022. Pandemi ya itu? Masa pandemi masuk tahun kedua. Waduh, gimana itu kegiatannya? Kegiatannya bisa dikasih. Maaf, salah deh. Jadi saya tahun 2020, 2021. Gak ada yang pernah salah di sini. Ya karena kita pandemi kan mulai 2019, tapi masuk Indonesia 2020 ya. Kemudian saya masih bisa ikut pelatihan internasional, tapi kemudian setelah itu pandemi, betul tahun 2020 berarti ya 2020-2021. Kalau nggak salah masih pandemi itu. Awal kan, jadi berkegiatan juga susah. Itu gimana tuh waktu itu? Udah jadi DJ, kena pandemi. Terus gimana mensiasatkannya? Oke. How you deal with that? Iya. Nah ini memang berat ya waktu itu karena kita masih kaget tahun 2020. Dan member juga nggak mau keluar. Ada flu. Ya kan, coba diminum dulu deh dari tempat kita deg-degan, minum dulu deh. Iya, oke, thank you Lendian. Jadi waktu itu gimana tuh supaya member itu tetap aktif tapi ada COVID baru mulai, terus kekhawatirannya juga kita nggak bisa marah gitu karena memang they have their own right. Betul. Itu memang masa dimana kita semua belum ada clue-nya atau bagaimana harus bersikap ya, karena vaksin pun waktu itu belum ada. Jadi kita masih betul-betul mengurung diri lah istilahnya ya di kamar atau di rumah. Nah pada waktu itu dan sepertinya Zoom juga belum familiar ya. Awal-awal hanya orang-orang kantor atau orang yang memang di bidang IT sudah mulai, tapi secara umum kita belum biasa memakai virtual meeting. Nah pada waktu itu kayaknya jadi terpaksa ya kita. Nah pemilihan kabinet ya, dimulai dengan pemilihan kabinet pada waktu itu dipertimbangkan sekali adalah orang-orang yang kira-kira ya agak-agak nekat ya. Nekat maksudnya kita tetap mengikuti protokol kesehatan tetapi bersedia untuk mengambil resiko walaupun resikonya terukur. Gitu. Harus jadi terukur. masih tetap ada yang hadir pada masa itu. Hadir banyak lewat lewat Zoom, virtual meeting, tapi ada kegiatan yang mau tidak mau kita harus ke lapangan ya, harus keluar. Iya, tidak bisa hanya dengan virtual. Apalagi kita baksos ya, bakti sosial kan kita kan harus langsung. Betul. Cuman kita ikuti protokolnya. Jadi misalnya kita tidak bersentuhan langsung, kemudian semuanya ada jarak, kemudian waktu pembagian juga demikian. Jadi semua disteril dulu gitu ya, baru diberikan. Jadi kita ikuti protokolnya. Dan pakai masker. Berat sekali waktu itu ya. Betul, berat. Dan kita mulai ada vaksin. Ada pengalaman yang menarik nggak waktu itu yang benar-benar tak terlupakan waktu di saat periode tersebut? Iya. Itu ya yang saya rasa yang bikin berbeda adalah justru saya bangga banget jadi orang Indonesia gitu ya. Betul. Kita saat itu kita tuh susah sekali ya menghadapi hal tersebut ya, pandemi. Tapi kok masih bisa ya kita memikirkan orang lain. Amazing. Di saat COVID saat COVID, bagaimana ya, kita kan hidup kita terancam sebetulnya ya. Kita apalagi yang kaum mudanya belum boleh mendapatkan vaksin. Vaksin waktu itu diprioritaskan untuk yang senior, yang senior dan nakes. Tetapi kita masih mau memikirkan orang lain. Kita masih mau memikirkan kesejahteraan orang lain, kesehatan orang lain. Itu amazing. Itu benar-benar bikin merinding. I'm so proud of you. Yes. Proud of Indonesia. Proud being Indonesian. Benar-benar ya. Jadi hatinya tergerak sendiri ya. Benar. Itu pengalaman yang nggak bisa dilupakan itu ya. Karena waktu COVID itu ada beberapa, maksudnya orang di rumah, terus banyak juga yang kehilangan keluarga dan pekerjaan. Itu very tough year itu. Betul. Tapi kita terutama karena saya di Lions ya, Lendian. Lions itu benar-benar everyday heroes. Benar-benar. Jadi membanggakan sih menjadi seorang Lions. Dan sudah melewatinya. Sudah melewatinya. Awal-awal stres sepertinya ya.
harus gimana ini kan COVID awal-awal gitu. How to startnya tuh I don't know. Kan? Bahkan tidak terpikirkan apakah program-program atau hal-hal yang sudah jadi reguler pun bisa nggak ya kita lakukan atau kita laksanakan. Itu pertanyaan gitu. Karena tidak boleh bertemu ini, terbatasi dan sebagainya. Terus usia juga, terus oke lah yang usia. Kalau yang middle age dia punya anak kecil, pokoknya semua related ya pada masa itu. Tapi ya balik lagi ya, seneng maksudnya kita bisa melewati masa itu. Dan itu di saat PDG FV Pohan yang nge-lead ya waktu itu. Pada waktu itu saya belum masuk ya Ledian. Waktu itu tahun itu saya baru masuk itu kalau nggak salah di semester 2 deh. Oke. Saya ingat waktu itu PDG datang di acara kita Cosmopolitan, saya MC-nya kebetulan baru join. Itu Lion Evi itu datang sebagai PDG. Waktu itu kita di mana acaranya ya? Saya lupa di Evan apa sih Evan yang di Lebak Bulus itulah, pokoknya kita pakai Arab betul. Pada waktu join itu kayaknya halal bihalal. Iya, kita acara halal bihalal yang Cosmo ya. Oke, Lion FV Pohan, ada tipsnya nggak sih nih kira-kira buat kita nih semua? Tips ya? Mungkin pesan kali ya, Lendian. Pesan-pesan untuk pemirsa yang di rumah. Apa dong? Apa ya? Karena kan kita sekarang masuki era baru di mana kita mendapatkan challenge untuk Mission 1.5 tadi ya, di mana kita mau agar organisasi kita ini berkembang dan jangkauan kita makin luas. Jadi kepada terutama fellow Lions, mungkin saatnya kita saat ini adalah untuk melihat kembali siapa keluarga kita, teman-teman dekat kita yang punya hati yang sama dengan kita untuk diajak masuk menjadi seorang Lion gitu. Dan mungkin buat teman-teman atau saudara-saudara kita yang di luar sana yang tidak punya sanak saudara atau teman yang seorang Lions tapi ingin mengabdi juga melalui Lions Club Internasional, bisa juga melihat mungkin dari website untuk melihat klub-klub mana yang terdekat dengan Anda. Nah, nanti dari situ akan dibimbing. Tentu saja Anda harus dikenal dulu oleh member-member yang sudah ada, mungkin mengikuti kegiatannya, baru setelah itu akan diajukan atau diusulkan untuk menjadi seorang member. Jadi sebetulnya untuk menjadi seorang member ini nggak langsung di-approve ya? Tidak langsung. Gitu. Jadi ada ibaratnya ada fit and proper gitu. Iya kan? Betul. Eligible atau tidak ya. Gitu ya. Jadi nggak sembarangan dong ya. Iya. Jadi sebetulnya apa itu yang kita bisa tiba-tiba kan banyak nih kepengen nih contohnya. Apa tuh yang bisa aku bisa masuk Lion nih gitu. Apa dari apa nih bocorannya lah. Terutama kan karena ini organisasi volunteer. Jadi harus yang punya jiwa besar untuk mau menjadi relawan. Itu yang nomor 1. Nah, itu kan bisa kita ketahui kalau kita kenal, ya kan? Karena mungkin ada orang yang punya motivasi berbeda, dan kalau itu berbeda, kemudian ekspektasi dia tidak tercapai di Lions akan mengakibatkan frustasi dua-duanya, ya kan? Nah, karena itu kenapa perlu melalui undangan supaya kita tahu persis bahwa yang diundang itu betul-betul adalah orang yang mau menjadi relawan. Jadi undangan ini seperti screening pertama ya? Bisa dikatakan screening pertama ya. Iya kan? Bisa dikatakan jadi sebetulnya kalau kita punya teman juga tidak semua akan kita undang kan, gitu ya. Jadi kita juga akan lihat-lihat apakah dia bisa gitu kan. Karena di Lions ini sebetulnya sangat seru. Kita ada kegiatan, ada networking, betul kan? Dan donasinya itu langsung ke orang yang membutuhkan. Betul. Kita menganut sistem 0 to 0. Apa itu 0 to 0? 0 to 0 adalah segala fund atau keuangan yang kita raise. Ini untuk bakti sosial ya? Bakti sosial. Jadi untuk kegiatan istilahnya untuk kemanusiaan yang kita gunakan untuk kemanusiaan apapun itu bentuknya. Jadi ada tujuannya pada waktu kita fundraising untuk apa? Harus 100% kita salurkan untuk kepentingan tersebut. Jadi tidak boleh kita pocket untuk misalnya biaya transportasi kita atau biaya kita makan-makan, nggak boleh. Jadi orang lain itu betul-betul mau bersedia
mendistribusikan tadi apakah tenaga, barang atau uang kepada yang membutuhkan secara sukarela, bahkan kadang-kadang harus juga uang sendiri. Karena kita mempunyai kepentingan di situ yang membuat hati kita senang. Betul. Itu dong, betul, ya kan. Kalau kita nggak senang, kita ngerendengan juga susah, ya kan. Ya, karena kita happy, jadi otomatis kita juga mengeluarkan donasi itu dengan senang hati. Yang dimana kalau dipikir-pikir tidak harus dari diri sendiri sih, yang seperti dikatakan tadi ya, menggunakan fundraising boleh ya. Fundraising itu bisa merekrut member juga nggak sih? Dari situ kita melihat, ya kan? Salah satu tools untuk merekrut member adalah fundraising tadi. Oh gitu. Karena pada waktu fundraising kita kan harus menjelaskan untuk apa ini fund digunakan. Kemudian kita bisa promosikan kegiatan-kegiatan atau aksi-aksi baik dari Lions. Jadi mudah-mudahan itu akan menarik hati para dermawan ya untuk juga mau join. Oke, ada lagi yang ditambah apa sudah? Kayaknya sudah ya, sangat lengkap ya, semuanya positive vibes ya. Ya, jadi kalau misalnya fundraising, jangan lupa kita diajak ya para pemirsa yang mau ikut bergabung, ayo silahkan kemana ini ya. Bisa juga kita ikut ke follow IG kita, ya. Terima kasih Lion Evi Pohan, terima kasih banyak sudah hadir ya. Terima kasih juga sudah menonton podcast yang proudly present dari Perkumpulan Lions Indonesia Distrik 307 A1. Jangan lupa di like, subscribe, and di komen. Betul? Betul. Okay. We serve with compassion. Thank you. Thank you. Bye.